Halo teman semua, jumpa lagi dengan saya di Riyadi Family. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, dadah. Pada kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang pemberian gizi makanan yang baik untuk bayi berusia 6 hingga 9 bulan. Dan makanan apa saja yang baik untuk bayi sehingga mendapatkan gizi yang cukup untuk bayi berusia 6 hingga 9 bulan. Informasi ini bersumber dari buku panduan PING ini, yaitu buku kesehatan ibu dan anak. Untuk itu ikuti terus video saya sampai akhir. Bayi yang baru saja beranjak di usia 6 bulan, maka perlu diberikan makanan pendamping air susu ibu atau MPASI. Dengan usianya yang sudah mencapai 6 bulan, maka pertumbuhan tubuhnya mulai berkembang dengan sangat cepat. Untuk itulah makanan pendamping ini sangat diperlukan untuk asupan tubuhnya. Sistem pencernaan pada tubuh bayi yang menginjak 6 bulan sudah dapat menerima makanan lain selain ASI. Walaupun memang ASI sangat terbatas, asupan yang akan dikonsumsinya untuk masa awal ini. Yang perlu diperhatikan oleh bunda bahwa pemberian makanan pendamping ASI tidak boleh langsung dengan porsi yang banyak. Bunda bisa memberikannya secara bertahap agar sistem pencernaan pada bayi tidak mengalami hal yang tidak diinginkan. Untuk kasus anak saya sendiri, pemberian MPASI sudah dimulai sejak usia 5 bulan. Walaupun oleh pemerintah sendiri menganjurkan untuk memulai pemberian MPASI pada usia 6 bulan. Hal tersebut saya lakukan karena setiap perkembangan anak sangatlah unik dan tidak semua sama. Ada beberapa bayi yang sudah siap menerima MPASI di bawah 6 bulan, seperti anak saya ini, sehingga kembali lagi kepada fisik dan tubuh si bayi. Bayi saya sudah merasa ingin sekali memakan sesuatu bila ada makanan di sampingnya. Setelah saya mulai memberikan MPASI, anak saya dapat lebih antang dan tidak rewel. Mungkin semua itu karena efek kenyang yang ditimbulkan oleh pemberian MPASI tersebut. Saya mulai memberikan asupan beberapa makanan anak yang berusia 5 bulan seperti sereal yang dijual di pasaran. Tentunya dengan takaran yang tidak terlalu banyak, hanya sebatas pengenalan. Walaupun pemberiannya pun masih sangat terbatas, yaitu hanya 1 kali dalam sehari, dan semakin bertambah usianya, maka porsi makannya terus ditambah. Sehingga nantinya sistem pencernaannya sudah tidak kaget lagi dengan asupan MPASI yang saya berikan. Ada beberapa pemberian makanan yang mulai dilakukan oleh anak dengan usia 6 bulan hingga 9 bulan seperti yang pertama, anak harus mulai sudah dikenalkan dan diberi makanan pendamping ASI sejak usia 6 bulan. Mengacu pada angka kebutuhan gizi atau AKG 2013, kebutuhan gizi bayi meningkat setelah usia 6 bulan sehingga diperlukan asupan selain ASI. Untuk itu, setelah berusia 6 bulan, bayi membutuhkan makanan lain agar angka kecukupan gizinya terpenuhi. Selain itu, sistem pencernaan bayi termasuk pankreas sudah berkembang dengan baik, sehingga ia mampu mengolah, mencerna, serta menyerap protein, lemak, dan karbohidrat di dalam makanan selain ASI. Ginjal juga sudah berkembang dengan baik sehingga mampu mengeluarkan produk sisa metabolisme, termasuk dari bahan pangan tinggi protein seperti daging. Di usia 6 bulan, sistem saraf dan oromotor bayi semakin berkembang dari mulai hanya mengisap menjadi menggigit. Kemampuan mengontrol lidah si kecil juga meningkat seiring dengan mulai tumbuhnya gigi muda. Di usia 6 bulan, bayi juga mulai mengunyah dan menelan sehingga resiko tersendak pun berkurang. Perkembangan motorik kasarnya juga semakin baik. Bayi sudah bisa duduk sendiri, mulai meraih benda dan memasukkannya ke dalam mulut. Hal ini sangat berguna untuk mulai mengenalkan aneka rasa dan tekstur makanan baru pada bayi. Hindari pemberian MPASI pada bayi yang masih berusia 4 bulan ke bawah karena saluran cerna yang belum sempurna akan bekerja ekstra keras untuk mengolah makanan padat. Akibatnya, makanan tidak dapat dicerna dengan baik dan memicu munculnya gangguan pencernaan seperti sembelit. Selain itu, sistem kekebalan usus bayi juga belum sempurna, sehingga enzim yang berfungsi melapisi protein makanan penyebab alergi belum cukup diproduksi. Akibatnya, protein yang masuk ke sel usus justru merangsang reaksi alergi dan intoleransi. Yang kedua, makanan utama adalah makanan padat yang diberikan secara bertahap dari segi bentuk, jumlah, dan frekuensi. Untuk anak yang baru mulai diberikan MPASI, maka pemberiannya harus secara bertahap, seperti dari segi bentuk makanan tersebut, jumlah,
dan juga frekuensinya. Seperti yang ada dalam tabel berikut ini, ada beberapa bentuk tahapan dan juga banyaknya asupan makanan yang akan diberikan oleh anak. Anak yang berusia 6 sampai dengan 9 bulan, maka bentuk makanannya masih berupa ASI, makanan lumat seperti bubur dan makanan keluarga yang dilumatkan. Atau Anda juga bisa membeli makanan bayi yang berusia 6 bulan di pasaran terdekat di rumah Anda, seperti yang saya lakukan terhadap anak saya berikut ini. Untuk pola makannya, Anda dapat dengan meneruskan pemberian ASI sesering mungkin untuk makanan yang sudah dilumatkan 2 sampai dengan 3 kali sehari, dan juga makanan selingan 1 sampai 2 kali sehari seperti buah ataupun biskuit. Sedangkan untuk kuantitas banyaknya makanan yaitu sebanyak 2 sampai dengan 3 sendok makan penuh setiap kali makan. Seiring dengan bertambahnya usia, maka Anda dapat meningkatkan perlahan sampai dengan setengah mangkok berukuran 250 ml. Yang ketiga, berikan ASI sampai anak berusia 2 tahun. Memberikan anak cukup ASI hingga usianya 2 tahun, maka bisa mendapatkan berbagai manfaat yang bisa didapatkan. Apalagi banyak orang tua yang tidak mengetahui manfaat tersebut. Ada beberapa manfaat pemberian ASI hingga usia 2 tahun seperti mendapatkan nutrisi yang cukup untuk anak, meningkatkan sistem imun anak, dan meningkatkan perkembangan otak. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Bunda dalam memberikan makanan pendamping ASI atau MPASI seperti yang pertama, padat energi, protein, dan zat gizi mikro seperti zat besi, zinc, kalsium, vitamin A, vitamin C, dan fluorat. Pilihlah MPASI yang padat energi, protein, dan zat mikro seperti zat besi, zinc, kalsium, vitamin A, vitamin C, dan fluorat. Hal ini penting dalam masa awal pemberian MPASI agar mendapatkan perkembangan anak menjadi baik seiring masa pertumbuhannya. Yang kedua, tidak berbumbu tajam, tidak menggunakan gula, garam, penyedap rasa, pewarna, dan pengawet. Bagi Bunda yang akan memberikan MPASI, jangan mencampurkan bumbu tajam sejenis mecin, gula, garam, penyedap rasa, pewarna, dan pengawet ke makanannya. Hal ini dirasa perlu karena dapat mengganggu kesehatannya dan yang paling parah dapat mengganggu kecerdasannya. Yang ketiga, mudah ditelan dan disukai anak. Bagi anak yang baru saja akan memulai mengkonsumsi MPASI, sebaiknya memilih makanan yang mudah untuk ditelan dan disukai oleh anak. Pada zaman sekarang ini, sudah banyak sekali makanan yang bisa didapatkan yang dijual di pasaran yang tentunya aman untuk dimakan oleh anak. Perhatikan nilai gizi yang tercantum pada kemasan makanan tersebut. Jangan sampai kita salah memberikan makanan dari segi usianya. Pilihlah makanan yang aman yang tidak menyebabkan tersendak ketika dimakan, dan juga pilih berbagai rasa yang sangat disukai oleh anak. Yang keempat, tersedia lokal dan harga terjangkau. MPASI dapat dilakukan oleh Bunda dengan membuatnya sendiri dengan berbagai bahan yang sangat mudah untuk ditemui, seperti buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Ada sebagian orang tua yang merasa repot bila membuatnya sendiri. Untuk itu, pada zaman modern sekarang ini, orang tua sudah dapat membeli asupan makanan untuk si kecil yang tersedia lokal dan harga yang terjangkau. Orang tua dapat memilih varian rasa yang dirasa cocok untuk si kecil. Jangan lupa untuk memperhatikan nilai gizi yang ada pada kemasan agar memperoleh asupan terbaik untuk anak. Itulah beberapa pemberian asupan makanan yang baik untuk bayi dengan usia 6 sampai dengan 9 bulan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.